anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk selalu kenakan masker ketika berada di luar rumah dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, jangan lupa juga sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Dan siapkan alat tulis ya, barangkali ada hal yang perlu dicatat. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, khususnya mengenai rumus penjumlahan dan selisih dari sinus dan kosinus. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan mengetahui bagaimana konsep-konsep dari rumus-rumus penjumlahan dan selisih dari sinus dan kosinus. Nah, dengan mempelajari materi ini juga ada beberapa manfaatnya, yaitu kita dapat mengukur ketinggian, baik itu suatu gedung maupun suatu pohon. Atau juga kita dapat mengetahui suatu titik koordinat melalui grafik dan sudut-sudut yang ada pada trigonometri. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Oke, sekarang kita akan memasuki materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, sebelum kita memasukinya, mari kita mengingat. Masih ingatkah kalian dengan rumus perkalian sinus dan kosinus yang telah dipelajari sebelumnya? Ayo ingat kembali bagaimana bentuk-bentuk rumus dari perkalian sinus dan kosinus. Sudah ingat? Mari kita sebutkan bentuk-bentuk dari rumus perkalian sinus dan kosinus yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, ada 2 sin alfa dikali dengan cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambahkan dengan sin alfa min beta. Yang kedua, ada cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi dengan sin alfa dikurangi beta. Yang ketiga, ada 2 cos alfa dikali dengan cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambahkan dengan cos alfa dikurangi beta. Dan yang keempat, ada 2 sin alfa dikali dengan sin beta sama dengan min cos alfa ditambah beta dikurangkan dengan cos alfa dikurangi beta. Nah, jadi ini adalah bentuk perkalian dari rumus sinus dan kosinus. Sekarang, bagaimana caranya untuk mengubah bentuk rumus perkalian ini menjadi rumus jumlah dan selisih sinus kosinus? Ada yang tahu? Nah, untuk mengubahnya, di sini kita akan mengambil beberapa variabel baru. Misalnya, untuk alfa ditambah beta sama dengan A, dan untuk alfa dikurangi beta sama dengan B. Nah, jadi ini adalah variabel baru yang kita misalkan. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan dan mengurangi kedua variabel tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan menjumlahkannya. Untuk alfa ditambah beta sama dengan A, ditambahkan dengan alfa dikurangi beta sama dengan B. Alfa ditambah dengan alfa sama dengan 2A. Beta dikurangi dengan beta sama dengan habis. Kemudian alfa ditambah dengan beta. Nah, di sini kita akan mencari nilai alfa. Sehingga nilai 2 ini harus dihilangkan, yaitu dengan dikali kedua ruas dikali dengan setengah, sehingga menghasilkan alfa sama dengan setengah A ditambah B. Ini untuk nilai alfanya. Kemudian kita akan mengurangi kedua variabel ini. Nah, di sini ada alfa ditambah beta sama dengan A dan alfa dikurangi beta sama dengan B. Kita kurangkan untuk mencari selisihnya. Alfa dikurangi alfa habis, kemudian beta dikurangi dengan min beta. Ingat, min dikali min sama dengan positif, sehingga beta ditambah beta sama dengan 2 beta. Sama dengan A dikurangi B. Nah, ini untuk nilai betanya berarti kita akan mengkali setengah kedua ruas, sehingga menghasilkan setengah A dikurangi B. Nah, jadi ini adalah persamaan baru yang kita dapatkan. Nah, kita tulis kembali persamaan-persamaan yang kita sudah dapatkan. Kemudian,
kita akan mensubstitusi persamaan-persamaan tersebut ke rumus perkalian sinus dan kosinus yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, di sini yang pertama ada rumus 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah dengan sin alfa dikurangi beta. Nah, lihat di sini teman-teman, di sini ada sin alfa. Di sini nilai alfanya yaitu setengah A ditambah B, maka kita akan mensubstitusi atau mengubah nilai alfanya. Jadi 2 sin setengah alfa ditambah beta ditambah B, A ditambah B dikali dengan cos beta sama dengan cos setengah A dikurangi B sama dengan nilai alfa ditambah beta sama dengan A, dan nilai alfa dikurangi beta sama dengan B. Nah, di sini kan sudah terlihat. Sehingga kita akan membalik ruasnya ini, sehingga memperoleh sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali dengan cos setengah A dikurangi B. Nah, ini untuk rumus penjumlahan sinus. Selanjutnya, kita akan mencari rumus dari selisih sinus. Nah, di sini rumusnya yang kedua yaitu 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi dengan sin alfa min beta. Sama di sini kita juga akan mensubstitusi nilai alfa, beta, sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Nah, kemudian kita akan menukar kedua ruas sehingga memperoleh sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali dengan sin setengah A dikurangi B. Nah, ini untuk rumus selisih dari sinus. Nah, sekarang kita akan memasukkan untuk rumus yang ketiga, mensubstitusi rumus yang ketiga. Nah, di sini ada nilai cos, yaitu 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambahkan dengan cos alfa dikurangi beta. Nah, di sini ada nilai alfa. Kita substitusi dengan nilai alfa yang setengah dikali A ditambah B. Kemudian dikali dengan cos B, nilai betanya sama dengan setengah A dikurangi B. Seperti ini. Kemudian sama dengan di sini ada alfa ditambah beta bernilai A. Maka diganti dengan cos A ditambah dengan cos B. Nilai alfa dikurangi beta sama dengan B. Nah, sehingga kita memperoleh untuk penjumlahan kosinus yaitu cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali dengan cos setengah A dikurangi B. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya, untuk min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangkan dengan cos alfa min beta, kurangi beta. Sama di sini juga kita akan mensubstitusi nilai alfa dengan setengah A ditambah B dan nilai beta setengah A dikurangi B, kemudian nilai alfa ditambah beta sama dengan A dan nilai alfa dikurangi beta sama dengan B. Sehingga kita memperoleh bahwa nilai cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 sin setengah dikali A ditambah B dikalikan dengan sin setengah A dikurangi B. Nah, ini untuk rumus untuk pengurangan kosinus atau selisih dari kosinus. Atau bisa juga dengan cos B dikurangi cos A sama dengan 2 sin setengah dikali dengan A ditambah B dikali dengan sin setengah A dikurangi B. Jadi, yang membedakan di sini yaitu kalau misalnya yang di bawah ini dikalikan dengan negatif, sehingga nilai 2 di sini adalah positif. Dan ini menjadi terbalik. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan untuk rumus-rumus jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Bagaimana? Sudah diingat? Oke, kita masuk ke yang pertama.
Nah, yang pertama yaitu mengenai jumlah dari sinus, yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali dengan cos setengah A dikurangi B. Yang selanjutnya ada selisih dari sinus, yaitu sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali dengan sin setengah A dikurangi B. Selanjutnya yaitu penjumlahan kosinus. Sin A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali dengan cos setengah A dikurangi B. Dan yang terakhir yaitu mengenai selisih dari kosinus, yaitu cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 sin setengah A ditambah B dikali dengan sin setengah A dikurangi B. Atau bisa juga dengan cos B dikurangi cos A sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali dengan sin setengah A dikurangi B. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari rumus jumlah sinus dan kosinus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi latihan soal. Nah, di sini sudah tersedia sebuah soal, yaitu bentuk sederhana dari sin 105 derajat dikurangi dengan sin 15 derajat. Adalah, kita ingat bahwa bagaimana sih bentuk dari pengurangan sinus, yaitu sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali dengan sin setengah A dikurangi B. Nah, di sini nilai A-nya adalah 105 dan nilai B-nya adalah 15. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan B tersebut ke dalam rumus selisih sinus, sehingga menghasilkan 2 dikali cos setengah dikali 105 ditambah 15 dikalikan dengan sin setengah 105 dikurangi 15. Kemudian kita akan menjumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini kita tulis 2 cos setengah 105 ditambah 15 sama dengan 120. Sin setengah, di sini ada 105 dikurangi 15, yaitu hasilnya 90. Nah, selanjutnya kita akan mengkalikan setengah dengan 120. Nah, sehingga kan 120 dibagi 2, 60. Kemudian 90 dibagi 2, yaitu 45. Sehingga menghasilkan 2 cos 60 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Nah, di sini kita ingat, ini adalah sudut-sudut istimewa. Sehingga kita akan bisa langsung mengubahnya menjadi 2 dikali nilai cos dari 60 derajat, yaitu setengah. Dan nilai sin dari 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu setengah akar 2. Nah, jadi untuk bentuk sederhana dari sin 105 derajat dikurangi 15 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal kedua, yaitu bentuk sederhana dari cos 5 pi per 12 ditambah dengan cos pi per 12 adalah, nah kita lihat bentuk dari soal ini yaitu penjumlahan kosinus. Maka kita ingat-ingat kembali bagaimana sih rumus dari penjumlahan kosinus, yaitu cos A ditambah dengan cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah cos setengah A dikurangi B. Nah, jadi ini untuk rumus penjumlahan kosinus. Tapi di sini perlu diingat bahwa di sini bentuknya yaitu V, di mana nilai V adalah 180 derajat. Oke, kita akan langsung substitusi ke bentuk rumus dari penjumlahan kosinus, sehingga menghasilkan 2 sin setengah dikali dengan 5V per 12 ditambah dengan V per 12 dikali dengan cos setengah 5Pi per 12 dikurangi V per 12. Nah, di sini kita akan menjumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga 2 sin setengah dikali 5, ini kan sudah sama.
Sehingga tinggal menjumlahkan 5V ditambah V, sehingga menghasilkan 6Pi per 12. Dikali dengan cos setengah, di sini 5V dikurangi V menjadi 4Pi per 12. Nah, di sini juga selanjutnya kita akan menjumlahkan yang ada di dalam kurung, yaitu 6V. Di sini ada 6 per 12. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 12 atau menjadi 1 per 2 atau menjadi pi per 2. Nah, untuk 4pi per 12 di sini kan bisa menjadi 4 per 12 dikali V, di mana 4 per 12 bisa disederhanakan menjadi 1 per 3, maka menjadi V per 3. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan, ini harusnya cos ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita kalikan, yaitu setengah dikali dengan pi per 2, yaitu pi per 4. Setengah dikali dengan pi per 3, yaitu pi per 6, sehingga menghasilkan 2 sin pi per 4 dikali dengan cos pi per 4. Nah, kan tadi sudah diingatkan bahwa nilai pi itu 180 derajat. Maka 180 derajat dibagi dengan 4, yaitu 45 derajat. Dan 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Nah, sehingga menghasilkan 2 sin 45 derajat dikali dengan cos 30 derajat. Nah, ingat bahwa nilai sin 45 yaitu setengah akar 2 dan nilai cos 30 derajat yaitu 1 per 2 akar 3. Nah, ini merupakan sudut-sudut istimewa ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal mengkalikannya saja. Di sini ada 2 dikali dengan setengah menjadi 1. Dikali dengan setengah, hasilnya setengah. Kemudian akarnya dikalikan, 2 dikali 3 sama dengan akar 6. Nah, ini adalah hasil dari bentuk sederhana cos 5pi per 12 ditambah dengan cos pi per 12, itu setengah akar 6. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Bagaimana? Sudah cukup jelas atau masih ada hal-hal yang tidak dimengerti? Nah, untuk itu jika memang ada, silahkan kalian tanyakan, kemudian akan kita diskusikan. Nah, dari tayangan materi tadi, kita sudah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Untuk lebih mendalami materi tersebut, silakan kalian kerjakan latihan yang ada di LKPD dan lakukan sesuai dengan instruksi yang ada. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas hal yang sama. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.